Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Misteri Toilet Sekolah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Meski Talisa sudah mengetahui siapa pemuda itu, namun Talisa masih merasa bingung dan heran bagaimana bisa kakaknya Rangga mengenal Kia. Tunggu, Kia itu kan teman SMP Rangga dan Clara. Mungkin dari situ ya kakaknya Rangga kenal sama Kia. Tapi kalau kakaknya Rangga itu tahu siapa Kia, kenapa dia berbuat jahat sama Kia? Talisa berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin rias yang berada dalam ruangan favoritnya, yaitu kamar. Mulai kemarin hingga detik ini, pikirannya terus dipenuhi oleh pemuda yang menjadi tersangka. Ia masih bingung bagaimana mencari tahu hubungan mereka dengan kematian Kia. Malam ini begitu terasa dingin. Selimut tebal rasanya tidak mempan untuk menghangatkan tubuh seorang pemuda yang tengah berbaring kedinginan di atas ranjang mewahnya. Pemuda itu mengambil remote AC yang ada di sampingnya dan menyalakan mode heat. Tapi rasanya sama saja tidak ada sedikit perubahan pada tubuhnya. Ditambah pintu jendela yang tiba-tiba terbuka dengan begitu kerasnya, lantaran angin yang bertiup sangat kencang dari luar, menerbangkan semua kertas yang ada di meja kerjanya. Pemuda itu berdecak kesal, lalu menyibak selimutnya yang menutup seluruh tubuhnya. Ia mengambil kertas-kertas yang berjatuhan di atas lantai. Setelah meletakkan semua kertas yang ia pungutan tadi ke dalam map, ia melanjutkan langkah kakinya menuju jendela yang ada di kamarnya. Ia melihat sekeliling, pohon-pohon bergoyang mengikuti arah angin yang berhembus sangat kencang. Selanjutnya, pemuda itu melihat ke arah langit. Malam ini, langit sangatlah gelap, tanpa adanya bulan dan bintang-bintang yang menghiasi langit, seperti malam-malam biasa. Kayaknya mau hujan deh, uam pemuda itu. Saat ia hendak menutup jendela, matanya tertuju pada satu titik. Matanya membola, wajahnya seketika langsung pucat, tubuhnya terasa panas dingin dan bergetar hebat. Sesuatu yang ia lihat itu semakin lama semakin dekat, sedangkan pemuda itu tetap membeku tanpa bisa melakukan apapun. Tubuhnya serasa seperti dibius. Hendak berteriak pun rasanya begitu sulit. Hihihihi, suara tawa itu begitu memawakan telinga. Suara itu sama dengan sosok hantu yang biasa masyarakat sebut kuntilanak. Bedanya, sosok ini sangatlah familiar di mata pemuda itu. Meski sebagian wajahnya tertutupi oleh luka yang mengeluarkan nanah, darah, dan aroma busuk. Ikut aku yuk. Hihihi, ajakan yang dilontarkan dengan suara parau membuat hati pemuda itu memberontak, mengatakan tidak. Sosok itu kini sudah berada tepat di depan muka pemuda itu. Ia tersenyum, senyumannya begitu lebar hingga menyentuh telinga. Sosok itu mengangkat tangannya dan menyentuh pipi pemuda itu dengan telunjuknya yang memiliki kuku panjang dan kotor. Kenapa kakak tega? Tanyanya dengan tangan yang tak berhenti mengusap pipi pemuda itu dengan telunjuk dan kuku otornya. Kenapa? Aku salah apa sama kakak? Aku salah apa? Pemuda itu tetap diam, tanpa bisa menjawab satupun pertanyaan dari makhluk hidup, namun mati di depannya itu. Tiba-tiba, sosok di depannya itu menghilang, dan disusul suara pintu terbuka yang membuat rasa takut di hatinya semakin bertambah. Prak! Seseorang menepuk bahunya,
membuat orang itu bisa kembali merasakan tubuhnya. Ia memutuskan untuk membalikkan badannya. Ia bernafas lega saat mengetahui bahwa seseorang itu adalah adiknya. Kalau enggak, ucap pemuda itu memegang dada yang berdesir halus karena lega. Ia kembali membalikkan badannya dan menutup jendela dengan perasaan kembali was-was. Kakak ngapain berdiri di sini? Dari tadi aku panggil-panggil enggak jawab. Hah? Kapan lo manggil? Tanya pemuda itu bingung. Barusan sebelum aku masuk, pemuda itu terdiam setelah mendengar penjelasan dari saudaranya yang berusia 4 tahun lebih muda darinya. Sorry, gak dengar. Emang mau ngapain? Tanyanya. Cuma disuruh mama buat tanyain kakak udah makan apa belum. Oh, gitu. Udah kok, gue udah makan. Ya udah, kalau gitu aku balik ke kamar dulu. Belum sempat adiknya itu menyentuh ganggang pintu, pemuda itu memanggilnya. Enggak, gue numpang tidur di kamar lo ya, malam ini aja, mintanya. Ngapain kakak tidur di kamar aku? Kan kamar kakak baik-baik aja. Ini AC di kamar gue lagi rusak, jadi hawanya tuh dingin banget. Boleh ya, malam ini aja, mintanya. Sebelum memutuskan, ia memperhatikan AC yang ada di kamar kakaknya. Memang benar, hawa di kamar ini terasa sangat amat dingin. Tapi rancang aku kan sempit, ucapnya. Udah, gak apa-apa, gue bisa tidur di bawah nanti, jawab pemuda itu lalu menarik adiknya keluar dari kamarnya dan berjalan bersama menuju kamar adiknya. Mereka mengambil sebuah kasur lantai yang cukup tebal, lalu menatanya di lantai, meletakkan bantal, guling, serta sebuah selimut. Pemuda itu sudah bersiap merebahkan tubuhnya di atas kasur lantai yang disusun tadi. Bayangnya akan kehangatan selimut dan kenyamanan kasur tebal seketika sirna saat wanita pertamanya mengetuk pintu kamar adiknya. Rangga, panggilnya. Iya ma. Adiknya yang bernama Rangga itu dengan segera membukakan pintu untuk wanita pertama mereka. Ada apa ma? Wanita di depannya itu mengernyitkan dahinya saat mengetahui putra sulungnya tengah duduk di lantai beralaskan kasur. Aldi, kamu ngapain di sini? Pantesan mau panggil-panggil kamu gak keluar-keluar. Ternyata kamu di sini, ucapnya seraya mendekati putra sulungnya. Itu mah, AC di kamar Aldi rusak. Aldi kedinginan, jadi Aldi numpang deh di kamar Rangga, jelas pemuda itu. Kok bisa rusak ya? Ya sudah deh, kalau gitu malam ini kamu tidur di sini aja. Besok AC-nya biar dibenerin sama tukang servis AC, jelasnya. Iya mah. Oh, iya mah. Ngapain cari Aldi? Enggak, mama cuma mau bilang kalau tadi itu ada yang telepon rumah dan nyariin kamu. Aldi menyeritkan dahinya. Siapa yang menelpon malam-malam begini? Apakah temannya? Sepertinya tidak mungkin. Jika itu temannya, maka ia pasti akan menelponnya lewat nomor ponsel, bukan telepon rumahnya. Siapa mah? Katanya sih namanya Lara. Mendengar nama itu, tubuh Aldi langsung panas dingin. Punggungnya otomatis mengeluarkan keringat banyak. Dia bilang apa? Aldi bertanya dengan gugup dan takut. Dia bilang sih kalau dia mau ngajak kamu ke rumahnya. Kayaknya sih dia mau minta izin sama mama buat bawa kamu malam ini. Tapi mama gak bolehin, soalnya kan dia cewek dan kamu cowok. Mama takut kalau kalian pergi berdua, kalian bakal ngelakuin hal yang tidak senonoh. Aldi sedikit bisa bernafas lega karena mamahnya telah menyelamatkannya dari perempuan yang bernama Lara. Ya syukur deh kalau mama nggak ngasih izin ke dia, ucap Aldi. Iya, mama sebenarnya juga takut kalau kamu berbuat hal yang tidak-tidak. Ya sudah, kalau begitu mama ke kamar dulu. Setelah mendapat anggaran dari kedua putranya wanita bernama Riana itu, pergi meninggalkan kedua anaknya menuju kamarnya. Rangga yang sejatinya penasaran memutuskan untuk mendekati kakaknya dan bertanya, sebenarnya Lara itu siapa sih kak?
Bukan siapa-siapa. Udah diam, gue mau tidur. Tanpa menunggu jawaban dari adiknya, Aldi segera merebahkan tubuhnya, membelakangi Rangga, dan memejamkan matanya, berharap bayangan perempuan yang bernama Lara itu menghilang. Kring! Bel pembebasan telah dibunyikan. Bel yang paling disayangi dan dicintai oleh semua siswa, termasuk kalian, bukan? Semua siswa, mulai dari kelas 10, 11, hingga kelas 12, berhamburan keluar kelas memenuhi kantin yang ada di belakang kelas. Suasana di kantin begitu riuh. Semua siswa ingin segera dilayani, sedangkan para pedagang yang ada di kantin itu merasakan kewalahan. Dua siswi yang berjalan santai menuju kantin, wajah mereka berubah cemberut saat melihat gerombolan siswa-siswi yang memenuhi kantin, hingga pedagang yang ada di kantin tidak terlihat. Ramai banget ya, Sa, ucap salah satu siswi itu, yang biasa kalian panggil dia. Iya, Dek, apa kita nunggu sepi aja ya? Kalau nunggu sepi, keburu masuk, Sa. Aku lapar nih, rengek dia. Terus gimana dong? Tanya Talisa yang juga merasa tak memiliki solusi. Sayangku yang cantik, manis, dan imut. Kenapa cemberut sih? Ucap Dikal yang tiba-tiba berada di samping Dea. Sayang, aku lapar. Tapi lihat tuh, kantinnya rame banget. Ucap Dea manja seraya menunjukkan kondisi kantin. Kamu sama Talisa tunggu di sana. Biar aku sama Bang Gavin yang ngantri buat para tuan putri, ucap Dikal sambil menunjukkan salah satu bangku taman yang memiliki payung yang berfungsi untuk melindungi siswa maupun siswi yang duduk di sana dari sengatan sinar matahari maupun hujan yang mungkin saja datang tiba-tiba. Kamu mau makan apa? Bakso, nasi goreng, ayam geprek, nasi pecel, atau apa? Tanya Dikal dengan menyebutkan semua menu yang ia ketahui. Aku nasi goreng aja sama jeruk hangat ya sayang, pinta Dea disambut anggukan manis dari Dikal. Kamu mau makan apa, Sa? Kini Gavin yang bertanya kepada Talisa. Sekedar informasi nih ya, Talisa itu pecinta bakso berat, jadi Talisa itu akan menolak semua menu yang bersanding dengan bakso, jelas Dea. Harus banget ya dijelasin, ucap Talisa malas dengan dirikan mautnya. Iya, biar Bang Gavin tahu aja, bila Dea. Kamu mau makan bakso? Minumnya? Gavin kembali bertanya. Samain aja, Vin. Secara kan bakso itu mengandung lemak. Kalau minum dingin-dingin, lemaknya itu akan membeku dan menggumpal. Jadi, kalau habis makan makanan yang berlemak itu, harus minumnya yang hangat-hangat. Jadi, Talisa bawain jeruk hangat aja. Mendengar penjelasan Dea, Talisa menolehnya dengan perasaan kesal. Dea, temanku yang cantik dan manis, yang ditanya sama Gavin kan aku, bukan kamu. Jadi tolong ya, gak usah nimbrung, jelas Talisa dengan penuh tekanan. Ya maaf, ucap Dea singkat. Jadi gimana, Sa? Mau bakso sama jeruk hangat? Atau yang lain? Tanya Gavin lagi tanpa ada kata bosan. Iya deh, itu aja. Talisa menyetujui menu pilihan Dea yang juga termasuk favoritnya. Gavin mengangguk lalu berjalan bersama Dikal menuju kantin untuk membelikan makanan yang gadisnya inginkan. Di sisi lain, Talisa yang masih sedikit kesal dengan tingkah Dea memutuskan untuk mendahulunya menuju bangku yang Dikal maksud tadi. Lumayan lama mereka menunggu, akhirnya Gavin dan Dikal sampai dengan masing-masing membawa 2 buah nampan berisi makanan dan minuman milik mereka berempat. Talisa tergerak untuk bangun dan membantu Gavin membawa salah satu nampan yang ada di tangan Gavin. Mereka berdoa dalam hati masing-masing sebelum menyantap makanan yang mereka inginkan. Sa, panggil Gavin di tengah kegiatan makan siang mereka. Kenapa? Tanya Talisa dengan pemandangan menuju Gavin. Nanti kamu ada acara? Tanya Gavin. Enggak. Emang kenapa? Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Dea dan Dikal yang awal berpura-pura tidak mendengar pembicaraan mereka,
seketika langsung memperhatikan mereka berdua dengan seksama. Kemana? Talisa yang juga penasaran. Ada deh, mau kan? Ucap Gavin seolah merahasiakan tempat yang akan ia kunjungi dengan Talisa. Gimana ya? Tapi kamu gak aneh-aneh kan? Talisa sedikit khawatir dengan ajakan Gavin. Ya enggak lah, Sa, ucap Gavin dengan wajah yang sangat meyakinkan. Ya udah, tapi izin dulu ya sama Mama, ucap Talisa menyetujui ajakan Gavin. Iya, nanti aku sendiri yang izin sama Mama kamu. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, namun matahari siang ini tidak seterik biasanya, namun juga tidak mendung. Di sebuah kamar bernuansa pink, berpadu abu-abu, terdapat seorang gadis dengan setelan jeans berwarna denim dan blus berwarna putih, serta rambut yang ditata dengan half up hair, dengan pita kecil yang ia selipkan di rambut belakangnya. Suara deru motor membuat gadis itu bergegas keluar dari kamarnya. Terlihat mamanya yang berdiri di depan pintu, sedang berbicara dengan seseorang. Hai Vin, sapa gadis itu yang tak lain adalah Talisa kepada Gavin. Gavin, hati-hati ya naik motornya. Pulangnya juga jangan malam-malam, pesan mamanya Talisa pada Gavin. Siap tante, kita berangkat dulu ya. Assalamualaikum, ucap Gavin lalu mencium tangan mamanya Talisa. Waalaikumsalam, balas mamanya Talisa. Talisa berangkat mah. Kini giliran Talisa yang berpamitan. Ya nak, hati-hati. Talisa menganggukkan kepalanya, lalu berjalan mendekati Gavin dan menerima helm yang Gavin ulurkan kepadanya. Gavin melajukan motornya menuju sebuah kafe. Ia terlebih dahulu mengajak Talisa makan sebelum pergi ke tempat tujuan utama. Di sana ia memesan milk crepes tiramisu kesukaannya dan secangkir kopi latte hangat. Begitupun juga Talisa yang memutuskan untuk memesan menu yang sama. Sembari menunggu pesanan mereka datang, Gavin dan Talisa mengisi waktu penantian mereka dengan mengobrol dan saling melempar pertanyaan. Sebenarnya kita mau kemana sih? Tanya Talisa yang memang sudah sangat penasaran sejak Gavin mengajaknya. Menemui seseorang yang mungkin kamu kenal dengan baik, jawab Gavin, membuat Talisa sedikit bingung. Siapa orang yang Gavin dan ia kenal dengan gak baik? Terima kasih mbak, ucap Talisa kepada waiters yang baru saja menatap pesanan miliknya dan juga Gavin di meja kafe yang ada di depannya. Waiters itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya kepada Talisa sebagai tanda terima kasih kembali. Bertepatan dengan perginya waiters itu, langit mulai menurunkan setitik demi setitik air, yang lama-kelamaan menjadi bulir air besar yang turun secara bersamaan, atau biasa disebut hujan. Talisa dan Gavin menatap tetesan air hujan itu seolah tak percaya. Kenapa hujan turun di waktu yang sangat tidak tepat? Apakah alam tidak merestui mereka berdua? Ya, hujan gimana dong, Vin? Ucap Talisa kecewa. Ya, mau gimana lagi, Sa? Kita tunggu hujannya reda aja, ucap Gavin. Sa, panggil Gavin. Jawab Talisa singkat, sebelum menatap Gavin yang duduk di depannya. Sebenarnya, kamu dapat dari mana sih penglihatan kayak gitu? Talisa terkejut, bagaimana bisa Gavin tahu akan kelebihannya. Kok kamu tahu? Tanya Talisa setelah bisa mengendalikan keterkejutannya. Ya tahulah. Kamu janji ya, jangan ngomong ke siapa-siapa kalau aku punya kelebihan itu, ucap Talisa mewanti-wanti. Iya janji, ucap Gavin meyakinkan. Jadi sebenarnya kelebihan aku ini berasal dari nenek aku. Sejak kecil aku udah bisa ngelihat hal-hal yang mungkin gak bisa kalian lihat. Bahkan dulu aku sempat punya teman tak kasat mata. Tapi setelah aku pindah dari rumah lama aku, udah gak pernah lagi aku ketemu sama teman aku itu, jelas Talisa. Oh gitu, emangnya kenapa kamu pindah? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.